Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga tetap sehat dan tetap di rumah aja ya. Tetap jaga kebersihan dan kesehatannya agar kita dapat terhindar dari virus corona ini. Dan juga tetap lakukan social distancing dengan cara tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang darurat, agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan juga semoga pandemi virus corona ini cepat berakhir agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Sonia Marcella dengan NPM A1G019025. Saya mahasiswa Universitas Bengkulu, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Oke teman-teman, karena pandemi virus corona ini kita tidak bisa pergi ke sekolah. Walaupun kita tidak bisa pergi ke sekolah, teman-teman di rumah tetap belajar di rumah ya, agar teman-teman semua menjadi semakin pandai. Nah, mungkin bagi teman-teman belajar sendiri di rumah itu membuat teman-teman cepat merasa bosan. Tapi jangan khawatir, di sini saya akan menjelaskan materi statistika data tunggal menggunakan media pembelajaran yang menarik agar teman-teman dapat memahami konsep materi statistika data tunggal ini. Penasaran seperti apa medianya? Tetap ikuti video pembelajaran ini. Baik teman-teman, sebelum lebih lanjut mempelajari materi statistika data tunggal, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan penyajian data. Penyajian data adalah suatu proses menyajikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk tabel dan diagram yang bertujuan untuk memudahkan kita dalam membaca data. Nah, dalam pengumpulan data ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan data tersebut. Yang pertama, melakukan penelitian. Yang kedua, melakukan wawancara. Yang ketiga, dengan menggunakan angket. Dan yang terakhir, dengan melakukan perhitungan langsung atau voting. Nah, dalam penyajian data, data dapat disajikan melalui bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel. Nah, seperti yang telah teman-teman lihat di sini, sudah terdapat tabel dengan nilai ujian matematika kelas 5 SD 11. Nah, di dalam tabel ini terdapat kolom frekuensi dan kolom nilai. Nah, maksud kolom frekuensi ini adalah jumlah orang yang mendapatkan masing-masing nilai. Nah, contohnya frekuensi 4. Maksudnya adalah jumlah siswa yang mendapatkan nilai 5 berjumlah 4 orang. Nah, yang kedua, sini frekuensi 7. Frekuensi 7 maksudnya adalah jumlah siswa yang mendapatkan nilai 6 itu berjumlah 7 orang siswa. Nah, begitu juga dengan data selanjutnya. Saya akan menjelaskan apa saja komponen-komponen yang terdapat dalam papan diagram ini. Nah, yang pertama di sini terdapat penggaris yang sebagai sumbu Y. Nah, di sini penggaris dimulai dari angka 0 hingga 40. Namun jika data lebih dari 40, penggaris bisa diputar. Nah, kemudian terdapat diagram batang. Nah, di bawah sini dan di bawah sini terdapat laci-laci yang membersihkan petunjuk penggunaan dan soal-soal. Nah, di sini terdapat diagram lingkaran dalam bentuk derajat dan persen. Di tengah sini terdapat benang dan paku dan juga busur. Baik teman-teman, sebelum kita menggunakan media padi ini,
terlebih dahulu kita harus membaca petunjuk penggunaan media padi ini. Nah, di sini sudah terdapat petunjuk penggunaan media padi ini. Nah, di sini ini adalah petunjuk penggunaan media padi ini. Yang pertama, bukalah laci yang berwarna biru. Ini yang berwarna biru. Yang kedua, bukalah perintah sesuai dengan urutan. Yang ketiga, input data dari soal ke diagram batang dan tancapkan dengan paku. Yang keempat, beri nama setiap diagram batang. Yang kelima, bukalah laci sesuai perintah. Yang keenam, hubungkan setiap paku dengan benang. Yang ketujuh, hitung dan ubah ke diagram lingkaran. Nah, yang terakhir, hubungkan data dengan paku menggunakan benang. Nah, teman-teman, itulah petunjuk penggunaan dari media padi ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba media padi ini dengan menggunakan contoh soal. Nah, seperti yang ada di petunjuk penggunaan tadi, kita akan membuka laci yang berwarna biru. Sudah terdapat soal dan juga paku dan juga nama datanya yang akan ditandakan di diagram batang ini. Baiklah, saya akan membacakan soalnya. Yang pertama, ibu membeli beberapa jenis buah, yaitu apel sebanyak 25 kilo, jeruk sebanyak 15 kilo, mangga sebanyak 30 kilo, pisang sebanyak 10 kilo, dan manggis sebanyak 10 kilo. Ubahlah data tersebut ke diagram batang. Nah, pertama-tama kita akan memindahkan data ke diagram batang. Pertama, tancapkan dulu terlebih dahulu namanya. Yang tadi apelnya sebanyak 25 kilo. Jadi kita ini ketarik hingga ke angka 25. Yang kedua, jeruk sebanyak 15 kilo. Kita tempelkan dulu namanya. Lalu tarik kita ke angka 15. Baiklah, yang ketiga yaitu mangga. Mangga tadi sebanyak 30 kilo. Kita tambahkan dulu namanya. Tarik kita hingga ke angka 30. Kemudian pisang sebanyak 10 kilo. Tambahkan nama pisang. Kemudian tarik kitanya angka 10. Dan yang terakhir adalah manggis sebanyak 20 kilo. Ini manggis. Tarik kita manggis ke angka 20 kilo. Teman-teman, inilah merupakan diagram batang dari data. Oke, selanjutnya kita akan mengubah diagram batang ini ke dalam bentuk diagram garis menggunakan benang yang ada di laci berwarna merah atau yang nomor 2 sini. Ini ada benang dan tunjuknya. Tunjukkan diagram batang ke diagram garis melalui paku yang sudah terpasang dan lilit dengan menggunakan benang. Sini terdapat benangnya. Lalu kita mulai dari angka 0 sebagai pusat dari diagram garis. Sini.
tinggal kita lilitkan saja seperti ini. Baiklah teman-teman, ini merupakan diagram batang yang telah diubah ke diagram garis. Baiklah, sekarang kita akan mengubah ke dalam bentuk derajat. Nah, di sini nih apel sebanyak 25. Jadi 25 dibagi dengan 100 dikali 360 yaitu 90 derajat. Oke, kita di sini menggunakan busur agar lebih mudah menghitungnya. Nah, kita mulai dari 0, 90 di sini. Nah, 90 di sini. Lalu kita kaitkan dengan benang. Lalu yang kedua yaitu jeruk sebanyak 15. Berarti 15 dibagi 100 dikali dengan 360 yaitu kemudian jeruk sebanyak 15, berarti 15 dibagi 100 dikali dengan 360 yaitu 54. Nah, kemudian sini 54. Di sini, lalu kita lilitkan dengan benang. Yang ketiga yaitu mangga. Yang ketiga yaitu mangga sebanyak 30. Berarti 30 dibagi 100 dikali 360 yaitu 108 derajat. Nah, ini 108 di sini. Lalu kita lilitkan dengan benang. Nah, kemudian pisang sebanyak 10. Jadi 10 dibagi 100 dikali dengan 360 adalah 36 derajat. Jadi dari 0 ini, dari 108 tadi ke 36 derajat. Ini. Nah, lalu kita lilitkan benang seperti tadi. Dan yang terakhir manggis sebanyak 20. Berarti 20 dibagi dengan 100 dikali dengan 360. Nah, jadi hasilnya ada 72. Nah, ini jadi kembali lagi ke 0. Ini kita lilitkan lagi dengan benang. Nah, jadi beginilah bentuk diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Selanjutnya kita akan membuka laci terakhir. Nah, di sini sudah terdapat perintah selanjutnya yaitu dari diagram derajat ubahlah ke diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, untuk mengubah ke dalam bentuk persen, untuk mengubah ke dalam bentuk persen itu sama saja seperti mengubah ke dalam bentuk derajat. Hanya saja tadi ke dalam bentuk derajat itu dikalikan dengan 360. Nah, jika dalam persen tinggal dikalikan dengan 100%. Oke, selanjutnya kita coba. Selanjutnya kita coba. Sini tadi apel 25, jadi 25 per 100 dikali dengan 100 yaitu 25%. Jadi
tetapkan 25% sini. Lalu kita kaitkan lagi dengan benang. Ini tekan-tekan di sini, lalu kita kaitkan lagi dengan benang. Nah, dan kemudian yang kedua jeruk sebanyak 15. Jadi 15 dibagi 100 dikali dengan 100, yaitu 15%. Nah, 15% ditambah dengan 25% menjadi 40%. Jadi di sini 40. Lalu kita lilitkan lagi dengan benang. Nah, kemudian mangga sebanyak 30. 30 dibagi dengan 100 dikali dengan 100%. Jadi menjadi 30%. Nah, 40 ditambah dengan 30% menjadi 70%. Nah, itu 70%. Lalu kita kaitkan lagi dengan benang. Nah, kemudian yang keempat yaitu pisang sebanyak 10. Jadi 10 dibagi dengan 100 dikali dengan 100% menjadi 10%. Nah, 70 ditambah dengan 10% menjadi 80%. Lalu kita kaitkan lagi dengan benang. Dan data selanjutnya adalah manggis sebanyak 20. Nah, 20 dibagi dengan 100 dikali dengan 100% menjadi 20%. Nah, jadi 80 ditambah 20% menjadi 100. Manggis selanjutnya adalah manggis 20 dibagi dengan 100 dikali dengan 100% menjadi 20%. Nah, di sini 80 ditambah 20 menjadi 100%. Jadi di sini di 100. Lalu kita kaitkan ini dengan benang. Nah, pada teman-teman, inilah data yang telah diubah ke dalam bentuk derajat dan bentuk persen. Dari sini kita dapat melihat bahwa ukuran antara diagram dalam bentuk derajat dan diagram dalam bentuk persen itu sama. Jadi inilah data dalam bentuk diagram lingkaran. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pengolahan data yaitu median, modus, dan min. Di sini saya sudah ada media pembelajarannya yaitu papan statistik. Nah, melalui papan statistik ini teman-teman dapat memahami konsep dari materi median, modus, dan min. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa saja komponen-komponen yang ada dalam papan statistik ini. Nah, yang pertama terdapat yang hijau ini adalah kerangka papan statistik. Terus yang biru ini adalah batang statistik. Nah, batang statistik ini bisa dilepas pasang ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada pin-pin yang nanti kita tempelkan di sini di batang statistik jika data telah diketahui. Nah, seperti teman-teman lihat di sini terdapat data. Dari data nilai ujian matematika 10 siswa yang tertinggi diperoleh sebagai berikut. Pertama 10, 9, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 8. Tentukan nilai median, modus, dan min dari data tersebut. Oke, yang pertama adalah median. Median adalah nilai pertengahan dari suatu data yang diperoleh. Nah, untuk mencari median, kita harus memasukkan dulu
data ini ke papan statistik. Nah, yang pertama terdapat 10. Jadi kita ambil pin, kita masukkan hingga 10 pin. Yang pertama 10. Jadi kita pindahkan 10 ke papan statistik menggunakan pin-pin yang tadi. Nah, ini sudah 10, kemudian 9. Nah, kemudian data 6. Kemudian data 7. Nah, lalu kemudian data yang kelima yaitu 8. Kemudian angka 8 lagi. Kemudian 9. Kemudian 7. Kemudian 8. Dan yang terakhir adalah 8. Nah, ini adalah data yang sudah dipindahkan ke dalam papan statistik. Nah, untuk menentukan nilai median, modus, dan min, kita harus mengurutkan dulu terlebih dahulu data ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi ini ya. Ini datanya sudah terurut, jadi kita tinggal mencari median. Median adalah nilai tengah. Jadi karena ini datanya genap, jadi terdapat rumusnya, yaitu karena data ini berjumlah genap, maka rumusnya adalah median X
Mengapa 10? Karena ini berjumlah 10. Dibagi 3 ditambah X 10 dibagi 2 tambah 1. Kemudian dibagi dengan 2. Lalu X 10 dibagi 2 menjadi X 5 ditambah X 10 dibagi 2, yaitu 5 tambah 1 jadi X 6 dibagi 2 dengan dari sini kita hitung X5 adalah X1, di sini X1, X2, X3, X4, X5. Jadi X5 adalah 8 ditambah dengan jadi kan X5 di sini, X6 masih di sini berjumlah 8. Jadi 8 ditambah 8 bagi 2, 16 bagi 2 sama dengan 8. Dari sini kita dapatkan median dari data ini, yaitu. Kemudian kita mencari modus. Modus adalah nilai yang sering keluar dalam data. Nah, dapat kita lihat di sini data yang sering keluar adalah angka 8, karena angka 8 di sini muncul sebanyak 4 kali, yaitu di sini 8, 8, 8, dan 8. Karena itu 8 adalah modus dari data ini. Kemudian yang terakhir adalah mencari min. Min adalah rata-rata. Untuk mencari rata-rata dalam papan set ini, yang kita lakukan hanya memindahkan pin agar menjadi sama rata. Memindahkan di sini dan ini 10 ke sini ke 6 menjadi 8. Kemudian yang 9 kita pindahkan ke 7. Juga dengan 9 pindahkan ke 7. Nah, sekarang ini datanya menjadi sama, berjumlah masing-masing 8, dan seterusnya. Itulah cara mencari median, modus, dan min menggunakan papan statistik. Oke teman-teman, itulah cara penggunaan dari media papan diagram dan papan statistik. Semoga kalian mengerti ya, dan semoga kalian dapat memahami konsep dari statistika data tunggal. Dan jangan lupa tetap di rumah, tetap jaga kesehatannya agar kita dapat terhindar dari virus corona ini. Sekian dulu video pembelajaran ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.